Oke, Mas Gibrannya turun, guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui Anda. Ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan. Tanpa banyak protokoler, tanpa alasan bertele-tele, ia melangkah keluar dari zona nyaman kekuasaan, berdiri di hadapan rakyat, dan mendengarkan keluhan mereka. Itu bukan sekadar gestur simbolik. Itu adalah pesan kuat. Pemimpin sejati hadir di tengah rakyat, bahkan dalam situasi yang penuh risiko. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Sebuah reaksi yang sangat elegan ditunjukkan oleh Wakil Presiden kita Mas Gibran Raka yang langsung turun ke jalan menemui masa aksi pendemo untuk berdiskusi. Ya, hal ini tidak dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lain yang malah teman-teman bekerja dari rumah karena takut untuk datang ke gedung DPR karena ada aksi demonstrasi besar-besaran. Pada tanggal 25-26 kemarin teman-teman, ini saat pertama kali demonstrasi terjadi, para anggota DPR malah kabur, malah menghindari rakyat yang seharusnya menjadi teman-teman ini diayomi, difasilitasi apa sih kemudahan rakyat, tapi malah dilarang untuk masuk ke rumahnya sendiri. Itu DPR, itu Senayan, seyogianya adalah rumah bagi rakyat, dan para wakil dewan kita itu adalah perwakilan rakyat itu sendiri. Tapi ya kok takut dengan rakyatnya yang harusnya diwakili suaranya, diwakili keinginan isi hatinya. Nah, Mas Gibran, teman-teman, ini seperti menampak wajah para anggota dewan kita yang malah menyebut para rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai rakyat yang tolol sedunia. Ada juga ini teman-teman, mohon maaf harus saya sebut ekopatrio yang malah nantangin rakyat dengan mengupload video joget-jogetnya bersama teman-teman sefraksinya. Kan ini malah menambah kekisruhan, ini malah menaikkan tensi yang memang sudah panas. Alhasil ya demonstrasi besar-besaran terus berlanjut. Puncaknya tragedi teman-teman ini terlindasnya rekan kita Alvan oleh mobil rantis dari Brimob, ini mobil Barakuda, itu menjadi salah satu titik balik sebagai ya tanda bahwa NKRI, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kita bakal kaji hari ini teman-teman bagaimana reaksi Mas Wapres, bagaimana reaksi Mas Gibran dengan para pendemo, bagaimana solusi-solusi konkret yang ditawarkan oleh Mas Gibran untuk mengakhiri berbagai kontroversi yang tengah teman-teman ini panas-panasnya diperbincangkan atau ya ini digugat oleh rakyat di Indonesia. Kita simak video selengkapnya. Oke, Mas Gibrannya turun, guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui Anda. Ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan. Sebuah momen penting telah tercatat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Tanpa banyak protokoler, tanpa alasan bertele-tele, ia melangkah keluar dari zona nyaman kekuasaan, berdiri di hadapan rakyat, dan mendengarkan keluhan mereka. Itu bukan sekadar gestur simbolik. Itu adalah pesan kuat. Pemimpin sejati hadir di tengah rakyat, bahkan dalam situasi yang penuh risiko. Inilah keberanian politik yang langka. Di tengah iklim kepemimpinan yang sering dipenuhi basa-basi dan retorika kosong, Gibran justru memilih jalan berbeda. Hadir, mendengar, merespons. Ia tidak menunggu rakyat menyodorkan proposal rapi, tidak meminta undangan resmi, dan tidak pula berlindung di balik tembok keamanan. Ia datang dengan sederhana, menundukkan telinga, dan itulah esensi kepemimpinan. Menghadapi, bukan menghindari. Sekarang, mari kita bandingkan dengan DPR RI. Institusi yang menyebut dirinya wakil rakyat itu kembali menunjukkan wajah kemunafikan politik. Ketika rakyat berteriak lantang di depan gedung DPR dengan tuntutan bubarkan DPR, apa yang dilakukan para legislator kita? Mereka memilih bersembunyi. Mereka menolak menemui rakyat dengan alasan konyol. Demonstrasi dianggap tidak terorganisir, tidak ada perwakilan, tidak ada surat resmi. Alasan semacam ini bukan hanya lemah, tapi juga melecehkan nalar demokrasi. Sejak kapan penderitaan rakyat harus diurus seperti rapat paripurna? Sejak kapan jeritan rakyat miskin harus dicatatkan dalam notulen sebelum layak didengar? Sejak kapan wakil rakyat hanya mau mendengarkan suara yang datang dengan stempel organisasi formal? Bukankah suara rakyat,
entah datang dari satu orang atau sejuta orang, tetaplah sah sebagai panggilan nurani bangsa. DPR seharusnya belajar dari keberanian Gibran. Seorang wapres yang penuh risiko keamanan saja berani keluar menemui mahasiswa, sementara segerombolan wakil rakyat yang berlindung di gedung megah justru tiarap di balik alasan prosedural. Apakah ini bukan bukti nyata betapa jauhnya DPR dari rakyat yang mereka wakili? Pertanyaan yang patut kita lontarkan keras-keras. Apa sebenarnya yang ditakuti DPR? Rakyat yang berteriak? Atau kebenaran yang disuarakan rakyat? Sebab hanya dua hal itu yang bisa membuat seorang wakil rakyat bersembunyi. Ketakutan atau kemunafikan. Di titik inilah kontras itu semakin terang. Gibran hadir, meski singkat, ia membuktikan keberanian moral. DPR absen, meski punya segala fasilitas dan waktu, mereka memilih bungkam dengan dalih birokrasi. Rakyat bisa menilai sendiri. Siapa yang benar-benar punya nyali? Siapa yang benar-benar peduli? Dan siapa yang hanya pandai bersilat lidah di ruang rapat? Tapi ciut nyali ketika berhadapan dengan rakyat yang menuntut keadilan? Keberanian Gibran di Bengkulu bukan hanya soal menemui mahasiswa, tetapi juga simbol politik baru. Pemimpin muda yang tidak alergi pada kritik, yang tidak lari dari suara rakyat. Dan sikap DPR? Mereka justru memperlihatkan wajah lama politik kita. Nyaman dengan gaji besar, tunjangan mewah, tapi gemetar menghadapi rakyat yang marah. Di hadapan kontras ini, publik tidak perlu diberi teori panjang. Fakta sudah bicara dengan gamblang, ada pemimpin yang hadir, ada pula wakil rakyat yang kabur, ada keberanian, ada pula kemunafikan. Dan sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani berdiri di tengah rakyat. Saudara-saudara, mari kita buka mata. Inilah wajah nyata demokrasi kita hari ini. Seorang wakil presiden, anak muda yang sering diremehkan, justru berani melangkah keluar menemui rakyat. Sementara ratusan wakil rakyat di Senayan, yang setiap bulan mengantongi gaji dan tunjangan miliaran dari uang rakyat, justru bersembunyi di balik alasan sepele. Tidak ada koordinator, tidak ada perwakilan, tidak ada pemberitahuan. Apakah demokrasi hanya boleh berlaku jika rakyat mengisi formulir? Apakah jeritan rakyat harus diverifikasi dulu, baru layak didengar? Kalau begitu, untuk apa rakyat memilih kalian, wahai anggota DPR? Untuk apa kalian duduk di kursi empuk, jika ketika rakyat berdiri di depan pagar gedung kalian, kalian malah menutup pintu rapat-rapat? Kontras ini sungguh telanjang. Gibran di Bengkulu tidak bertanya, siapa ketua BEM, siapa korlap, siapa yang menandatangani izin aksi. Ia tahu satu hal, rakyat sedang bicara, dan tugas pemimpin adalah mendengar. Itu saja sudah cukup. Ia tidak butuh alasan, tidak butuh formalitas. Sementara DPR yang mengaku rumah rakyat justru berubah jadi benteng penghindaran. Apa artinya semua itu? Artinya Gibran memberi teladan, sementara DPR memberi aib. Artinya seorang pemimpin muda menunjukkan keberanian, sementara wakil rakyat memperlihatkan kelemahan. Dan artinya rakyat kini bisa menimbang sendiri, siapa yang benar-benar hadir, siapa yang hanya pura-pura peduli. Wahai para anggota DPR, jangan lagi kalian bicara soal legitimasi rakyat. Jangan lagi kalian mengumbar slogan wakil rakyat. Sebab faktanya, ketika rakyat memanggil kalian dengan lantang, kalian memilih pura-pura tuli. Ketika rakyat berdiri di depan pagar gedung kalian, kalian memilih tiarap. Di sisi lain, keberanian Gibran adalah tamparan bagi kalian semua. Tanpa banyak alasan, ia hadir. Tanpa banyak bicara, ia mendengar. Itu yang disebut kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tidak bisa dipelajari dari teks pidato atau kursus politik. Kepemimpinan itu lahir dari keberanian menghadapi rakyat, seberapapun kerasnya suara rakyat itu. Maka hari ini, mari kita catat. Keberanian seorang wakil presiden muda di Bengkulu telah menguliti kelemahan DPR di Senayan. Gibran telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak boleh alergi pada rakyat. Pemirsa, menghadiri musyawarah pelayanan GBKP di Retreat Center GBKP Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia memiliki kekayaan berupa keberagaman suku, budaya, dan agama. Pesan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Di sisi lain, Gibran mengingatkan permasalahan sosial agar tidak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan konflik yang lebih besar.
Ia berpesan akan pentingnya untuk menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan menyaring informasi yang didapatkan. 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari dengan demikian dibuka. Sekali lagi saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan, mari terus jaga persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang saling mengisi dan menyempurnakan. Jangan mudah terprovokasi. Hadapi dengan kepala dan hati yang dingin. Ini saya yakin di sini semuanya bawa smartphone, semuanya pegang HP. Jangan terpancing dengan berita-berita yang tidak benar. Jangan terpancing dengan berita-berita yang mungkin Bapak Ibu baca belum yakin kebenarannya. Pemirsa Breaking News Berita 1 akan kembali usai. Sementara DPR dengan segala kelengkapan dan kekuasaannya justru memilih bersembunyi. Sejarah akan mengingat hal ini. Ada yang berani berdiri di tengah rakyat, ada pula yang hanya berani duduk di kursi empuk sambil menutup telinga. Dan rakyat tentu tahu kepada siapa mereka akan menaruh harapan dan kepada siapa mereka akan menuntut pertanggungjawaban. Saudara-saudara, inilah fakta yang tidak bisa ditutupi. DPR semakin kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Mereka yang dulu dielu-elukan sebagai wakil rakyat, kini hanyalah bayangan kosong yang sibuk menjaga kenyamanan diri, sibuk mengatur tunjangan, sibuk menebalkan fasilitas mewah, tetapi gemetar ketika rakyat datang menuntut keadilan. DPR beralasan bahwa masa aksi tidak terorganisir. Apakah itu jawaban atau sekadar tameng untuk menutupi ketakutan? Katanya mereka punya badan aspirasi masyarakat yang siap menerima masukan rakyat. Tapi mengapa rakyat harus masuk lewat pintu yang mereka tentukan? Mengapa rakyat harus tunduk pada prosedur buatan mereka, sementara penderitaan di bawah sana tidak pernah kenal prosedur? Apakah harga beras, harga BBM, dan lapangan kerja bisa diatur dulu dengan surat resmi baru terasa beban hidupnya? Di saat DPR sibuk mencari alasan, Wapres Gibran justru menunjukkan keberanian yang sederhana, namun bermakna, hadir, turun tangan, menemui rakyat tanpa hitung-hitungan politik. Inilah yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan wakil rakyat yang hanya pandai bersembunyi. Mari kita tegaskan. Keberanian Gibran bukan soal durasi berdiri di hadapan massa, bukan soal panjangnya dialog, melainkan soal nyali politik untuk hadir di ruang yang penuh risiko. Itu yang tidak dimiliki DPR. Mereka punya ribuan pengawal, punya gedung megah, punya segala privilese, tetapi hati mereka ciut menghadapi rakyat sendiri. Dan disinilah kontradiksi itu mencolok. DPR mengaku rumah rakyat, tapi pintunya terkunci rapat. Gibran bukan rumah rakyat, tapi ia membuka pintu dirinya untuk rakyat. Saudara-saudara, betapa ironisnya ketika seorang wakil presiden yang posisinya jauh lebih tinggi justru bisa merendahkan diri di hadapan rakyat, sementara DPR yang dipilih langsung oleh rakyat justru mengunci diri rapat-rapat di balik pagar. Hari ini rakyat bisa menilai. Wajah demokrasi tidak lagi tergambar di gedung parlemen, melainkan di jalanan Bengkulu, ketika seorang pemimpin muda berani berdiri di hadapan mahasiswa. Dan wajah kemunafikan politik justru ada di Senayan, ketika para legislator pura-pura sibuk, pura-pura mendengar, tetapi sejatinya takut berhadapan dengan rakyat. Maka jangan heran bila tuntutan bubarkan DPR semakin nyaring. Sebab bagaimana rakyat bisa percaya pada lembaga yang bahkan untuk mendengar pun enggan? Bagaimana rakyat bisa menaruh harapan pada orang-orang yang lebih memilih kenyamanan diri ketimbang jeritan rakyat? Dan sebaliknya, keberanian Gibran di Bengkulu menjadi sinyal bahwa ada harapan baru. Bahwa masih ada pemimpin yang berani mengambil risiko, berani menatap rakyat di mata, berani membuka telinga. Itulah yang disebut kepemimpinan, hadir tanpa syarat, hadir tanpa alasan, hadir karena rakyat memanggil. Saudara-saudara, mari kita bicara jujur, rakyat sudah muak dengan DPR. Muak dengan gaya hidup mewah mereka,
muak dengan drama sidang yang hanya jadi panggung pencitraan, muak dengan janji-janji kosong yang selalu terputus di tengah jalan. Dan puncaknya, rakyat semakin muak karena ketika mereka datang dengan suara lantang, ketika mereka berteriak di depan gedung parlemen, justru yang mereka temui hanyalah pintu tertutup dan alasan bertele-tele. Inilah wajah DPR hari ini. Lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, tetapi justru takut menghadapi rakyat. Mereka hanya berani bicara di ruang rapat, hanya berani memutuskan kenaikan gaji sendiri, hanya berani membela kenyamanan kursi empuk. Tetapi ketika rakyat mendatangi mereka, menuntut keadilan, mereka gemetar, mencari-cari dalih, dan bersembunyi di balik protokol. Sungguh berbeda dengan Gibran di Bengkulu. Ia hadir tanpa takut, ia mendengar tanpa banyak teori, ia menegaskan bahwa pemimpin harus ada di tengah rakyat, bukan hanya di atas podium. Gestur sederhana itu jauh lebih bermakna daripada 1000 pidato DPR yang kosong dan penuh kepura-puraan. Rakyat sudah muak, dan kemuakan itu semakin menjadi-jadi ketika melihat DPR menutup diri, sementara Wapres muda berani membuka diri. Bukankah ini ironi? Bukankah ini tamparan keras bagi mereka yang menyebut diri wakil rakyat? DPR boleh berdalih soal prosedur. DPR boleh bersembunyi di balik aturan. Tetapi rakyat tidak lagi bodoh. Rakyat sudah melihat siapa yang benar-benar berpihak dan siapa yang hanya berpura-pura. Dan hari ini keberanian Gibran adalah cermin kebangkitan harapan, sementara ketakutan DPR adalah cermin keruntuhan legitimasi. Saudara-saudara, demokrasi adalah tentang keberanian mendengar rakyat. Dan disitulah DPR telah gagal, total. Mereka tidak hanya gagal mewakili, tapi juga gagal menjaga kehormatan lembaga. Maka jangan heran bila jeritan bubarkan DPR menggema di jalanan. Itu bukan sekadar tuntutan, itu adalah ekspresi dari rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Dan sebaliknya, Gibran menunjukkan wajah kepemimpinan yang berbeda, hadir, mendengar, mengambil risiko. Itulah wajah pemimpin yang ditunggu rakyat. Maka catatlah hari ini, rakyat semakin muak pada DPR, tetapi rakyat masih menaruh harapan pada pemimpin yang berani turun ke jalan, berdiri bersama mereka, dan mendengarkan dengan hati terbuka. Saudara-saudara, mari kita saksikan sendiri. Seorang wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, berani melangkah ke tengah kerumunan massa yang sedang berdemo. Ia tidak hanya melihat dari balik jendela, tidak hanya mengutus staf, tetapi hadir secara langsung, mendengarkan suara rakyat di tengah kerumunan yang penuh risiko. Ya teman-teman, barusan kita telah mengkaji informasi selengkapnya. Kita juga telah melihat bagaimana Mas Gibran ini berani mendatangi massa pendemo, turun ke jalan, berdiskusi, audiensi langsung, mencari titik temu apa sih permasalahan rakyat, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat. Tidak seperti anggota dewan kita yang kemarin malah kabut menghindari rakyat karena takut. Mungkin ya orang bersalah, kalau misalnya kesalahannya diketahui ya pasti ketakutan. Apalagi mereka makan gaji buta dengan tunjangan fantastis yang hingga 100 juta per bulan. Tentu sangat ya menyakiti hati rakyat Indonesia. Gimana nih menurut kalian semua, setuju nggak dengan statement saya barusan? Atau mungkin punya ide, punya solusi yang lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.